Bahwa ketika ada politisi atau tokoh begitu defensif jawabannya, begitu ingin membela diri untuk suatu kasus yang sebenarnya tidak ada yang menuduh dia terlibat, itu kan jadi kayak orang kentut gitu ya di sebuah lift dan kemudian bau gitu. Nggak ada orang nuduh gitu ya. Orang cuma tutup hidung, tapi kemudian salah satu dari mereka bilang bahwa saya nggak kentut ya. kan kita jadi curiga gitu kan. Selamat malam semuanya. Kasus korupsi Pertamina yang hari ini trennya sudah menurun atau melempem, tapi ternyata respon dari Pak Jokowi masih cukup panik atau defensif sekali. Padahal kasusnya udah nggak terlalu tinggi, tapi Pak Jokowi masih seperti membela diri gitu. Seolah-olah ada yang menuduh Pak Jokowi terlibat dalam kasus korupsi ini. Padahal setahu saya, dalam pengamatan saya, nggak ada gitu. Kalaupun ada segelintir orang, dikit sekali lah. Dan respon Pak Jokowi terkait korupsi Pertamina ini sangat jauh sekali berbeda dibandingkan kasus gratifikasi yang diterima oleh Kaisang terkait jet pribadi yang dia gunakan dari Jakarta ke berbagai negara, termasuk salah satunya adalah Amerika. Ketika muncul kasus itu, respon Pak Jokowi santai. Ya proses aja sesuai dengan data yang ada gitu ya. Santai gitu. Tapi untuk kasus korupsi Pertamina, jawaban Pak Jokowi sangat-sangat membela diri. Ini saya coba jelaskan karena mungkin nggak banyak orang yang paham gitu ya. Karena tiba-tiba Pak Jokowi bilang Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, diru, direksi, ada juga namanya pengawasan dan juga komisaris. Dijelasin sama Pak Jokowi. Ya kita semua juga udah tahu gitu kan itu. Tapi tetap dijelasin. Dan yang membuat saya juga agak kaget, ini jawaban setelahnya, ini agak defensif nih Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang yang semua itu dipilih lewat proses, yakni proses TPA katanya. Dilihat Menteri BUMN, dilihat Menteri ESDM, lewat TPA, baru kemudian masuk ke saya sebagai presiden. Tidak semua ujuk-ujuk, tidak bisa semua dadakan karena ini menyangkut pengelolaan aset yang besar sekali. Jadi Pak Jokowi ingin menjelaskan bahwa semua orang yang menjadi tersangka itu atau manajemen yang ada di Pertamina itu prosesnya, pemilihannya itu benar-benar dilakukan proses penyeleksian yang sangat ketat. Dilihat sama Menteri BUMN, SDM sebelum masuk ke Presiden Indonesia waktu itu adalah Pak Jokowi. Jadi kan seolah-olah ingin cuci tangan. Oh, saya nggak terlibat, saya nggak tahu itu. Itu urusan menteri-menteri itu, SDM sama BUMN. Padahal kan sekali lagi, nggak ada yang menuduh Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi jadi kelihatan sangat defensif sekali? Ya sederhananya, seolah-olah Pak Jokowi ingin bilang bahwa semua kasus ini yang menyangkut soal pejabat-pejabat Pertamina itu atau Patraniaga itu nggak ada hubungannya dengan presiden atau dengan Jokowi. Kalaupun ada hubungannya itu ya sulit lah gitu ya. Karena di level Menteri BUMN atau SDM itu dilakukan pengujian yang ketat, penyeleksian yang berat. jadi kayak ketakutan gitu. Padahal nggak ada yang nuduh. Dan soal kasus ini ketika Pak Jokowi ditanya sama wartawan, apakah sebelumnya ada kecurigaan Pak katanya. Karena ini kan modus-modus korupsi Pertamina ini dilakukan di eranya Jokowi. Memang 2018 sampai 2023. Ya di eranya Pak Jokowi berkuasa atau setahun sebelum Pilpres 2019 lalu. Jadi wartawan penasaran gitu, Pak Jokowi tahu nggak ya ini? Dan jawaban Pak Jokowi itu lagi-lagi defensif sekali gitu. Pak Jokowi bilang, ya kalau sudah ada kecurigaan sejak dulu, udah pasti digebuk sejak dulu, sejak awal. Jadi Pak Jokowi ingin bilang seolah-olah, ya saya nggak tahu. Tapi dia nggak bilang begitu gitu ya. Hanya menjawab kalau sejak awal tahu, itu pasti sudah digebuk. Ya mungkin Pak Jokowi tahunya itu pagar laut lah. Kalau sama pejabat-pejabat Pertamina yang sekarang menjadi tersangka di Kejaksaan Agung itu kan memang tidak kelihatan begitu dekat dengan Jokowi sebagai presiden waktu itu. Kalau aguan kan sangat dekat sekali.
Nah, mungkin kalau wartawan nanya soal pagar laut, Pak Jokowi itu lebih tahu lah. Kalau Pertamina ini tidak tergambar, tidak terlihat kedekatan antara para pejabat yang menjadi tersangka itu dengan Presiden Indonesia waktu itu. Dan yang membuat saya harus menganalisa terkait apa yang sedang terjadi dengan kasus korupsi Pertamina ini karena jawaban dari Pak Jokowi nampak sangat-sangat defensif atau mencurigakan gitu. Terlihat panik padahal isunya udah turun. Orang udah ganti isu sekarang. Jadi ada banyak sekali isu sekarang. Tapi jawaban Pak Jokowi masih agak khawatir. Ya, kita tahu sih bahwa keponakan Pak Jokowi menjadi dirut di salah satu anak usaha Patra Niaga memang gitu. Tapi kan ya nggak ada hubungannya lah dengan Pak Jokowi. Kan itu ponakan gitu ya, orang lain bukan Jokowi. Tapi dengan jawaban yang kayak agak khawatir atau kemudian cuci tangan dan menjelaskan bahwa Pertamina ini perusahaan yang besar dan seleksinya sangat ketat, sebelum naik ke presiden masih dilihat sama BUMN, SDM, itu menunjukkan sangat terlihat sekali kepanikan. Dan jawaban-jawaban yang panik semacam ini itu jelas adalah jawaban yang sangat lemah dan mudah untuk kemudian dibantah gitu. Karena Pak Jokowi mungkin nggak mikir gitu ya bahwa jawaban-jawaban yang dia sampaikan yang nampak ingin mengelabuhi gitu ya, orang yang nanya gitu, itu kan sebetulnya mudah sekali untuk dibantah dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri ketika menjadi Presiden Indonesia. Karena berkali-kali Pak Jokowi bilang, saya tahu, saya mendapatkan laporan, saya tahu data-datanya, intelijennya, saya tahu mafia-mafia migas gitu ya. Sudah ada laporan intelijennya. Bahkan di tahun 2019 lalu Pak Jokowi bilang, saya kenal mafianya. Saya tahu mafianya katanya. Dan ya kalau sudah tahu mafianya, kenapa nggak diberantas? Kenapa nggak dihadang waktu itu? Kenapa malah dibiarkan sampai 2023 gitu kan? Dan jangankan soal urusan mafia gitu ya, urusan partai politik saja yang nggak ada hubungannya dengan APBN atau negara, itu Pak Jokowi dapat laporannya. Laporan intelijen masuk semua gitu ya, sehingga saya tahu nanti partai ini ujungnya akan kemana, nanti partai ini maunya seperti apa, saya tahu semua. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi bilang ya nggak tahu gitu ya, atau seandainya sejak dulu sudah tahu atau curiga ada kasus modus yang seperti ini, udah pasti langsung digebuk katanya. Itu kan jadi nggak sesuai dengan ucapan-ucapannya beberapa bulan yang lalu. Kan berarti salah satunya adalah kebohongan yang dibuat-buat sama Pak Jokowi sendiri. Karena kita nggak bisa menerima dua fakta yang saling bertolak belakang dan kemudian sama-sama dibenarkan. Kan nggak bisa. Dan ketika Pak Jokowi bilang bahwa ketika menjadi presiden tahun 2019 lalu sudah kenal mafianya, sudah tahu, dan bahkan salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka di Kejaksaan Agung hari ini itu juga bahkan sudah disampaikan sama Pak Jokowi dalam sebuah acara gitu, bahwa ini mencurigakan katanya karena produksi kilang kita ini kayak sebenarnya cukup tapi kok masih impor terus. Itu kan salah satu modus yang dilakukan sama pejabat Patra Niaga Pertamina gitu, bahwa mereka menurunkan jumlah produksi di dalam negeri untuk supaya mereka bisa melakukan impor dari luar. Itu kan modus yang sejak 2019 sudah diketahui sama Jokowi. Tapi kenapa sekarang kemudian bilang, wah nggak tahu, saya nggak curiga, nggak melihat ada tanda-tanda. Padahal modusnya persis tuh. Produksi kilang di dalam diturunkan sama mereka supaya bisa impor. Jokowi sudah tahu kok. Ya kalau sekarang Pak Jokowi nggak ngaku, nggak tahu, bilang nggak curiga, itu menjadi lucu itu. Lawang sebelumnya juga sudah diketahui dan sudah disampaikan, diakui sama Jokowi sendiri, bukan sama orang lain gitu. Jadi ya ini kasus ini nampaknya memang banyak orang mengaitkan dengan Jokowi, dengan Menteri Jokowi atau Erick Thohir, dan ketika sekarang kemudian Pak Jokowi terlihat begitu defensif, ya itu jadi semakin mencurigakan. Jangan-jangan memang ada kaitannya. Tapi ya oke lah gitu ya. Kita sudah
sudah paham bagaimana gaya politik Jokowi, baik itu ketika masih berkuasa dan sampai sekarang sudah tidak berkuasa. Jadi jawaban-jawaban yang disampaikan oleh seorang Jokowi itu sering sekali bertolak belakang dengan ucapannya sendiri beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu. Udah sangat sering sekali. Yang paling fenomenal adalah ketika Gibran maju sebagai cawapres. Itu benar-benar sudah disiapkan sejak tahun 2021 sebenarnya gitu ya. Sejak 2021 saya saksi sejarahnya. Tapi kemudian tahun 2023, beberapa bulan sebelum pencalonan Gibran sebagai cawapres, sebelum ada perubahan undang-undang di MK, Jokowi bilang, ya baru 2 tahun, yang bener aja lah. Padahal udah disiapin lama. Sok-sokan membantah, sok-sokan nggak tahu. Sama seperti kasus korupsi Pertamina ini. Sehingga ya kalau Kejaksaan Agung mau membuka semuanya dan kemudian mau menyelesaikan masalah ini sebenar-benarnya, ya mungkin memang akan mengarah ke kelompok sana, kelompok Jokowi, Erick Thohir dan sebagainya. Tapi ya itu urusan Kejaksaan Agung lah gitu ya. Dan saya sebagai masyarakat hanya melihat kecurigaan-kecurigaan saja bahwa ketika ada politisi atau tokoh begitu defensif jawabannya, begitu ingin membela diri untuk suatu kasus yang sebenarnya tidak ada yang menuduh dia terlibat, itu kan jadi kayak orang kentut gitu ya di sebuah lift dan kemudian bau gitu. Nggak ada orang nuduh gitu ya. Orang cuma tutup hidung, tapi kemudian salah satu dari mereka bilang bahwa saya enggak kentut ya. kan kita jadi curiga gitu kan. Emang ada yang nuduh situ? Tapi ya itulah politik yang ada di Indonesia. Kita nikmati saja gitu bahwa kasus-kasus korupsi seperti ini itu biasa saja. Karena kata teman saya, korupsi di Indonesia itu sebenarnya nggak ada gitu. Semua kasus korupsi itu adalah hasil usaha. Jadi mereka berusaha mendapatkan uang dan mereka dapat. Itu yang mereka lakukan, itu yang mereka percayai. Dan itu bagi mereka, para tersangka ini bukan korupsi gitu. Jadi gak usah terlalu heran, kita sebagai rakyat harus lebih membiasakan diri dengan korupsi di Indonesia. Karena pemahaman kita berbeda. Kita menganggap itu adalah korupsi, para pejabat-pejabatnya menganggap semua itu bukan korupsi. Itu usaha. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.